mencoba menguasai beberapa skill. Jadi ketika ada sesuatu yang lagi turun, gue bisa beradaptasi. Gue udah nyuntik orang ribuan mungkin. Jadi mungkin sambil merem gue bisa nih ngambil alat. yang pemilik tanah, satu kampung pada beli Pajero tuh. Iya. Nggak nyangka aja di circle gue ada yang kena juga. Iya kan? Jadi kita bantu orang-orang Indonesia yang hampir 80% lebih nih Muslim bisa punya rumah sesuai dengan syariah. Cukup sulit sih anak muda zaman sekarang nih kalau mau punya rumah. Beda sama orang tua kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Bensin MC dulu. Sekarang kita berada di podcast Ceplos tanpa oplos. Alhamdulillahirrahmanirrahim dulu. Alhamdulillah. Kenapa Sekarang ini? kita kedatangan sosok yang amat sangat menginspirasi bagi diri gue pribadi. Bagi diri lu nih. Ya. Benchmark kalau kata bahasa zaman sekarang mah. Cakep nih. Benchmark. Ya. Oke, Benchmark gimana, di dunia gimana? kreatif. Wih. Karena kan gue hobinya emang ngedit-ngedit lah. Ya, gue tahu lu ngedit-ngedit Ya, di emang. dunia kreatif lah ya. Karena beliau ini sosok yang menurut gue benchmark gue ketika gue lagi burnout gitu, nggak punya ide. Oke. Gua sempet juga menanya-nanyakan ke beliau, ide apa sih yang bisa bikin kita VP atau apa? Oke, ya. betul berarti. Oke. Kemarin kita juga udah undang. Temennya, sahabatnya, sahabat partnernya. Iya. Sekarang kita undang beliaunya. Beliaunya. Kita undang. Langsung aja kita perkenalkan, Be. Ya. Ini dia. Iya. Pak Heri Saputra. Pak, gimana Pak? Kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak. Lagi sibuk apa nih Pak? Iya, kira-kira ini lagi sibuk apa nih kira-kira nih Sibuk Pak Heri ini? apa aja sih, ngerjain apa aja. Kapan aja dikerjain ya Pak ya? Oke. Kemarin Pak Andi itu Menceritakan, ya. Oh, membawa-bawa Pak Heri dengan kisah perjalanan Pak Andi ya, Be ya? Pak Andi itu saya paling ingat meng-highlight sosok Pak Heri itu sebagai orang yang pekerja keras tuh Pak. Nah, sebelum ke situ saya mau tahu dulu nih Pak. Apa Yang nih? dimaksud Pak Andi tuh bekerja keras. Emang Pak Heri pada saat ini tuh mulai bisnisnya itu tuh pas dari kapan sih Pak kalau boleh tahu? Jadi awal bisnis ya. Awal bisnis. Awal bisnis. Sebenarnya kalau bisnis dari kecil sih udah jualan sih sebenarnya, bukan jualan. bisnis ya. Kayak dulu mungkin main gundu ya. Iya. Lereng kan. Iya. Lereng. Terus sering menang karena banyak banget saya jualin tuh. Wih, dijualin. Nah, lumayan dapat duit buat jajan lagi gitu. Berarti emang dari kecil udah otaknya Udah Jualan. Kalau kata cuan nih emang. berniaga bahasanya, Be. Iya, itu betul. umur berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Kita kecil mungkin umur 8 tahun lah, 8 tahun. 8 tahun udah jualan. Wah, Lereng guys. lah sekarang anak kecil zaman sekarang mah umur 8 tahun main HP mulu, Be. Ya itu dia. Ya kan? Beberapa. Oke. Nah, Oke. terus kalau mulai real bisnis ya. Oke, real bisnis apa? Real bisnis. Kalau dulu kan saya SMK ya. SMK. SMK, jadi nggak SMA gitu. Karena targetnya setelah SMK tuh bisa langsung kerja. Langsung Betul. kerja. Nah, dulu tuh saya SMK analis. Jadi berangkat tuh jam 5 pagi. Pagi banget Karena ya. kan Jam 5 pagi Pak. iya, karena kan lingkungannya tentara ya. Itu Serem juga nih, harus disiplin. SMK bareng Iya. tentara gitu. Hmm. Nah, ketika jam 5 pagi berangkat sampai sana jam 6, kita tuh lari pagi dulu. Oh. Bareng Tapi tentara itu, lari maaf Pak pagi. dipotong. Hmm? Itu lari pagi itu keinginan Bapak atau emang udah Kebiasaan lingkungan ya kebiasaan tersebut. lingkungan Bapak ikut-ikut gitu? Emang disuruh sih. Oh, disuruh. Nah, kalau nggak lari dipukulin. Serem juga ya. Iya. Iya. Tapi sebenarnya bagus juga sih habitnya gitu. Iya. Jadi kan Betul sih. SMK 3 tahun di sana lari, terus kadang push up olahraga, jadinya ya jadi habit gitu. Kalau boleh tahu di daerah mana tuh Pak? Itu di Ditkesat tuh di Munjul, Cibubur, Munjul, SMK-nya. Jadi karena sekolah ya dari pagi sampai malam, itu bener-bener nggak bisa ngerjain yang lain gitu. Mungkin kalau anak SMA yang lain bisa nongkrong ya pulangnya di warnet gitu. Iya. Nah kita dulu tuh nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Berarti pikirannya udah cari duit ya Pak ya? Iya, sekolah lah gitu. Jadi setelah lulus baru tuh mulai bisnis. Oh. Dan dulu tuh bisnis pertama kali tuh MLM. Tahu nggak MLM? Tahu MLM. Tahu. MLM. MLM tuh gini, Be, kita ngajak orang, kita juga dapat duit tuh dari bawahan. Iya betul. Gitu. Jadi kan dulu masih polos ya, nggak tahu Iya. gitu. Jadi ada teman ngajakin, ayo datang ke gedung ini, ngeliat gedungnya, wih di Senayan nih, sekalian jalan nih, kali bisa nih. Pas sampai sana seminar MLM, orang udah teriak-teriak di depan. Oh. Tapi sebelumnya Pak Heri tahu nggak itu MLM?
Nggak tahu. Nggak tahu. Kan masih polos tuh dulu. Polos banget ya. Tapi awal pertama kali Bapak menginjakkan ke gedung itu tuh, kan Bapak lihat nih ada orang rame-rame terus di depan ngomong, "Itu apa Pak yang ada di pikiran Bapak tuh pada saat itu ya?" Pada saat itu. Sebenarnya karena masih polos, masih muda, karena juga positif ya orangnya, Iya. jadi suka sih ngeliatnya. Rame seru kali ya Pak ya. Iya, Mungkin udah ke bawah habit Bapak pas kecil kali ya Pak ya? Udah Ya, bisa jadi ya. positif. Nah, Ngeliat orang di depan, wih dia bisa punya uang segitu banyak gitu. Bahkan dulu ada yang bisa dapat kapal pesiar gitu kan. Termotivasi jadi Pak ya. Memotivasi. Cuman kan saya rumah di Depok ya, kadang bingung, ini naruh kapal pesiar di Depok di mana? Kali Ciliwung ngambung ya udah Pak. Nggak ada ya. Aduh, ya Nah, juga dulu ya. awal bisnis di situ sih. Awal bisnis tuh berapa lama nih di MLM berarti Pak? Kalau nggak salah sih 2 tahun. Jadi saya tuh di MLM sambil kerja juga dulu. Oh, sambil kerja. Jadi emang kan targetnya habis sekolah tuh kerja ya, karena Iya, SMK. iya. Jadi selain kerja, terus MLM juga, terus saya juga dulu ngambil sampingan lagi tuh di klinik gitu. Jadi klinik. punya 3 kerjaan dulu. Wah, tak dulu Pak. Timpang banget Pak. Iya nih. Kecil, duh. Latihan TNI. SMK itu Pak? SMK SMK. Kenapa enggak? bareng TNI, sekolah analisnya, Analisnya. laboratoriumnya. Tapi Bapak pada saat itu nggak tertarik untuk lulus dari TNI? Sebenarnya dulu sempet ya pengen angkatan laut gitu. Cuman saya nggak bisa berenang. Itu kan salah satu tantangannya tuh. Tantangan suruh, kalau dulu tuh kayaknya disuruh seberang selat gitu. Oh, beda ya Pak? Beda. Jarang ya. Cuman mikir-mikir terus rambutnya tuh nggak boleh gondrong gitu kan. Kepikiran juga, Oh, sampai ke situ tuh Pak, iya, rambut. dulu Iyalah. sekolah pun nggak pernah gondrong. Harus rapi kan Bahkan dari. di kelas 1 tuh hampir botak lah. Wah, Ukuran 1, 2, 3, 1 cm, 2 cm, 3 cm maksimal. nggak boleh gondrong ya. Kalian bersyukur lah zaman sekarang. Sama aja sekarang juga nggak boleh gondrong. Sama aja. Tapi gini deh, yang bikin tertarik nih, Pak Heri tuh ngerjain kerjaan tuh jobnya beda-beda deh. Langsung 3 tuh kan tadi MLM, Ya, analis, sama di klinik juga. Di klinik sebenarnya analis juga sih. Oh. Saya tadinya di rumah sakit ada, di klinik juga ada, sama kerjaan MLM juga. oke. Boleh nggak Pak kita breakdown dulu? Kita masih bingung nih Pak. Kalau loncatnya kan Iya. terlalu Iya, banyak nih. Kita terlalu banyak. entah Satu-satu. dari lulus Bapak kemana dulu kan? Tadi ke MLM. MLM. Nah, terus dari MLM gimana tuh caranya tiba-tiba Bapak ke analis gitu? Oke. Itu di breakdown dulu Sobat, kita rada pusing nih. Ya sebenarnya kalau dulu saya jadi ketahuan nih umurnya. Waduh, Gue ngomongnya gua lu aja ya, mungkin nggak Boleh. Aman kok ini Pak. Ini emang buat ditonton anak muda. Iya, Oh iya. Iya, itu anak muda, anak muda. Jadi emang dulu tuh nyari kerja buat analis ya laboratorium tuh masih banyak banget lapangan kerjanya. Oh, di Kan lulusan SMK pun itu bisa langsung kerja di rumah sakit. lulusan Gitu. SMK. bisa langsung kerja tuh Pak. Dan emang peminatnya tuh sedikit banget analis. Gitu. Oh. Mungkin juga lu berdua baru tahu tuh ada namanya jurusan analis. Bener, baru tahu. Sekarang kayak nggak ada deh, Be. Masih ada. Oh, ada. kayak kita yang tahu Cuman nih. emang dulu tuh gua di kelas tuh kalau nggak salah 88 orang, cowoknya tuh cuma 15. Wow, banyakan cewek berarti. Sisanya cewek, banyak kan cewek. Gitu. Oke. Makanya jarang banget cowok-cowok tuh pada tahu ada kerjaan itu. Gitu. Itu kalau boleh tahu Pak, analis itu kerjaannya itu ngapain aja sih Pak? Mungkin Menganalisis belajarnya kali ya. laboratorium gitu Pak? Jadi iya betul. Jadi mungkin kan TB Sindu pernah nih ke rumah sakit diambil darah, pernah nggak? Iya. Pernah. Terus Pernah. dicek, nih sakitnya apa nih? Misalnya bisa jadi dicek gula, dicek kolesterol, Oke. dicek asam urat atau trombositnya rendah. Nah kerjaan analis itu ngecek itu tuh. Oh. Tuh, jadi ngambil darah, terus dicek pakai alat. Gitu. Nah kerjanya itu di laboratoriumnya. Kerjanya ngambil darah orang berarti, Be. Bener sih. Serem banget tuh, Be. Vampir. Kayak vampir. Iya. Kalau didengar serem juga ya. Nah, terus berarti semenjak Bapak berkecimpung di Analis. ini laboratorium itu MLM ditinggalin dulu tuh Pak? Apa tetap disambiin tuh berjalan berbarengan? Sebenarnya keuntungannya sebenarnya untung rugi ya. Untungannya kerja di rumah sakit tuh jadwalnya tuh nggak tetap kita pagi terus gitu, Senin sampai Jumat. Ada sip-sipannya? Kalau gua dulu sip-sipan, jadi pagi 2 hari, siang 2 hari, malam 2 hari, lepas libur. Gitu, jadi libur 2 hari. Nah jadi di situ masih enak tuh bisa ngatur waktunya. Gitu. Berarti sambil
ini juga ya Pak, apa bisnis MLM itu? Iya betul, sambil bisnis. Sambil Cuman MLM ya? nggak lama sih, kayaknya cuma 2 tahun aja sih MLM-nya. Setelah itu nggak lanjut. Kalau di dunia analis laboratorium itu berapa lama? Berapa lama? Sebenarnya kan dari 2010 ya. Terus gue juga waktu itu kuliah juga sambil kerja. Wah, sibuk ya. Sibuk banget. Ya, tapi kalau di labnya sendiri, setelah di di rumah sakit, gue ke puskesmas. Lanjut ke kerja di puskesmas, cuman analis juga di Jakarta. Itu sampai 2021. Oh, itu lama tuh berarti ya. Dari 2010 sampai 2021. 11 tahun ya. 11 tahunan lah. Tapi kenapa lebih ke ini Pak? Biasanya kalau cowok-cowok itu kan lebih sukanya kayak jurusan otomotif Iya. atau multimedia. benar. Nah ini kan malah ke analis nih. Apa Yang yang rata-rata ada tuh di- perempuan. Kenapa tuh Pak bisa Yang suka ada kayak di gitu? pikiran Bapak, Ya kan? masuk ke laboratorium, Apalagi analis laboratorium. Iya, setelah kita tahu kan itu kan kerjanya ngambil darah tuh. Bener banget itu. Kenapa tuh Pak? Sebenarnya kan kalau dulu tuh patokannya gimana caranya abis lulus sekolah SMK bisa langsung kerja. Kerja. Iya. Nah di analis tuh bahkan kita belum lulus aja tuh udah banyak perusahaan yang nawarin buat kita, ayo besok Oh, nanti gitu. lulus kerja di gua aja. Oh, udah di jaminan ya berarti Pak ya? Udah di jaminannya. Beda sama misalnya gua dulu di otomotif. Pasti kan pengennya masuk Astra mungkin ya dulu ya. Ya, Cuman- besar Astra. Astra kan dari berapa ribu mungkin yang daftar, cuman berapa yang diambil. Yang diambil ya benar Nah, sih. nah kalau analis gua aja dulu mungkin ada kali 3 rumah sakit gua tolak. Wih, Karena kita bisa milih nih yang mana, saking Saking banyaknya. langkahnya. Iya benar. tapi ya itu bener yang tadi Bapak awal bilang. Analis itu banyak orang yang belum tahu juga kan Pak. Iya. Jadi Iya. di jurusan itu juga sedikit ya. Ya, Betul. mungkin taunya kan perawat, dokter. Ya, Perawat. itu umum lah ya. Ya. Namanya kan cewek tadi Be. Ya Eh. kan? Iya. Biasanya yang disebut cowok tuh. Tadi dulu, tadi Aduh. Pak Heri nyebutin sampai 2021. Oke. Tapi setahu gue nih Hmm. di 2020 itu Pak Heri sama Pak Andi udah Ketemu. ketemu. Wih. Ngapain tuh ketemunya tuh? Nah, taruh lu jelasin dulu dulu. Dijelasin dulu. Ini Pak Heri yang sekarang lagi dijalanin. Betul. Nih Coba. yang Pak Heri Oh, pakai iya. bajunya nih. Apa tuh bacaan itu? Gimana tuh Pak? Kan tadi Bapak bilang sampai 2021. Nah, sedangkan di 2020 itu Bapak udah jalan sama Pak Andi jualin Betul. satu rumah. Betul. Iya benar. Betul. Itu kan zaman-zaman kalau nggak salah corona tuh. Be. Iya, Covid ya. Sampingin juga tuh Pak. Samping Covid juga. itu. Allah. Apakah pas Covid pekerjaan analis tuh udah berhenti tuh ambil darahnya tuh? Pertanyaan bagus. Gimana Sebenarnya justru ketika Covid itu kerjaan kita lagi membludaknya. Oh iya benar juga ya. Karena gua tuh ngerasain pakai baju hazmat ya. Ya, Yang itu iya, kan yang panas betul banget ya, gerah banget. Yang mau ngambil tawon? Betul. Peternak lebah ya. Iya enak banget asli ya benar. Jadi gue pakai baju putih tuh sampai seluruh badan itu nge-swab orang itu ratusan per harinya. Dicolok-colok hidungnya ya, Pak. Itu capek banget Pak. Wah capek banget. Bahkan ke pasar-pasar gitu. Jadi kita di pasar ngumpulin banyak orang buat di swab karena kan harus dikarantina kan dulu. Iya, iya. Ada karantina. Jadi mungkin ngambil darahnya mulai libur tapi nge-swabnya makin banyak. Ganti job desk jadinya. Iya, lebih capek, panas lagi gerah. Nah, itu makanya kena pas lagi sibuk-sibuknya kan. Nah, Hmm. tapi masih bisa jalan sama Pak Andi ini, Pak Heri. Gimana tuh Pak Bener sih, cerita apa itu, yang Pak? diomongin Pak Andi dulu? Iya. Pekerja keras. Bekerja keras. Sampai bingung nih. Ini kan lagi kerjain ini, kok tiba-tiba Iya. lu closing rumah? Makanya, makanya kita harus tahu nih langsung dari Pak Herinya. Iya. Gimana Pak? Oke. Coba Pak ketemu Pak Andinya nih. Jadi kalau tadi ya mungkin kita kilas balik dulu nih. Ya. Boleh? Gue dari dulu emang nggak pernah cuman punya satu kerjaan aja, cuman punya satu keranjang ibaratnya. Karena gue punya beberapa keahlian, jadi bisa punya beberapa keranjang. Oke. Gitu. Makanya gue dari 2013 tuh udah hobi motret, Foto. Ada lagi. fotografi. Fotografi. Nah, itu kan hobi ya, setiap orang Iya, mungkin punya hobi hobi. kayak lu mungkin. Iya. hobi Iya. mungkin. Sindu Hobi apa nih? Nah, maling ayam. Ngoling-ngoling. Kita mau hobinya ngiklanin produk ya saya, Pak. Oh, Masya Allah. Iya kan? Iya benar-benar. Jualan. Hobinya ngiklan ngulik ya mungkin ya. Ngulik, testing. testing. gitu. Nah gue juga dulu hobinya fotografi dan sambil ngedit juga dulu. Gitu. Sama semakin kesini pindah tuh haluan ke videografi juga. Oke. Karena punya keahlian itu, jadi gue di 2014 tuh udah punya bisnis wedding.
Oh, fotografi wedding dulu 2014 Pak. 2014. Itu tuh freelance berarti Pak ya? Jatuhnya freelance dong. Freelance. Dan di rumah sakit dulu tuh gua kan setiap itu ada jenjangnya. Gua udah sampai di kepala lab waktu itu. Di salah satu rumah sakit gitu. Jadi Sabtu Minggu libur, udah nggak kena shift lagi. Tuh, makanya di Sabtu Minggu gua isi pakai jasa wedding itu. Wedding ini, bagus banget ya. Uang ngalir terus tuh Pak. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Beberapa keranjang. Nah, setelah itu pindah ke bisnis jualan alkes. Alkes apa tuh? Sambil kerja juga sih. Alkes? Alat kesehatan. Oh, Alat kesehatan. Jadi itu mesin dari Jepang. Heeh. Gitu gua jualin per mesin tuh gua sampai pernah ada 20 juta lah satu mesinnya komisinya. Nah, gua pernah rekor tuh sebulan dapat 70 juta. Widih. Dari Dalam jualan sebulan mesin tuh, Pak? doang, dalam sebulan. Berarti berapa produk tuh yang kejual tuh Pak? Ya 4 produk. Oh, 30 sampai 40 lah ya. Juta Pak sebulan. Iya, sampai di situ gue juga mulai ngulik, oh ternyata jualan tuh seru banget ya gitu. Kita bisa nentuin komisi kita sendiri gitu ibaratnya. Tuh kan kalau kita kerja ibaratnya lu mau kerja sekeras apapun pagi siang malam ya kantor lu bakal tetap gaji segitu kan. Iya, Lu sebagai bener. karyawan ya. Beda sama mungkin kalau sales ya semakin kerjanya closing banyak ya makin tinggi Komisinya, betul. Nah, kalau gua kan dulu karyawan ya. Ya, jadi harus cari sampingan kalau mau dapat duit lebih. Oh, berarti ini tips juga nih Pak buat teman-teman Betul. yang masih UMR Pak, karyawan. Berarti mereka kalau mau di luar dari UMR harus jualan. Iya, dan sekarang kan gampang ya. Kalau makin banyak platform kayak sekarang TikTok misalnya, Iya. kita bisa TikTok affiliate. Iya, Tinggal iya. misalnya ada produk nih, kita goyang-goyangin aja nih video. Itu bisa kok ngasilin duit sekarang. Tuh, Gitu. tips guys. Pasif income itu. Ini produk videonya. Tapi ya tetap Pak harus konsisten ya Pak. Harus Penting dong. konsisten dan emang harus terus ngulik sih. Guys, catat. Ngulik. Nah mungkin tadi ya juga setelah bisnis Alkes itu nah ketemu Kang Andi di situ. Oke. Karena kita sebelum dibangun rumah halal ini udah pernah ketemu di situ. Gitu. Itu Jadi, di 2000 berapa tuh Pak? kalau nggak salah sih 2015 kalau nggak salah ya. Ketemu Pak Andi. Ketemu Pak Andi. Berarti udah teman lama ya, Pak ya? Apa Udah tahu lah dan sering ngobrol juga sih. Sering udah ngobrol lama. ya? apa jangan-jangan Pak Andi juga pernah ikut sama yang bareng nih sama Pak Heri nih sebelumnya? Kayaknya iya kali. Iya. Nggak ketemu Nggak aja. ketemu. Rame. Ya kan? Karena banyak kan. Bisa jadi salah satunya Pak Andi tuh. Iya benar. Ih, menarik. Ini masih belum seberapanya nih, Dok. Apa baru? Waduh. 2% kayaknya, Bek. Ceritain dari Pak Heri ini. Belum seberapanya nih. Tapi ini kan tadi kita ceritain kesenangan doang nih, Bek. Kita tanya nih, Pak Heri pernah nggak nih berada di titik yang sedih banget lah ya? Coba ya kita pengen tahu nih. Titik terendah mungkin. Nggak mungkin senang terus nih. Nggak mungkin senang terus. Apa seneng terus tuh tiap minggu? Jangan-jangan kan jawabnya banyak nih ya kan. Bagi lah Pak. Bagi dong tipsnya. Gimana Pak? Ada nggak Pak? Titik terendah lah, terendah Pak Herinya nih. Titik Pengalaman. terendah ya. Sebenarnya kalau terendah banget ya mungkin dulu kan pas bisnis ya pernah turun juga kan pasti bisnis naik turun. Betul. Nah mungkin dulu kesalahan gue juga belum ahli nih di masalah finansial, belum bisa ngatur duit ya. Biasanya anak muda dapat duit. Foya. Beli barang. Dulu tuh Apa tuh? gue modif mobil lah. Modifnya mobil. Jalan-jalan dulu gue ke Jepang, ke Singapura, Malaysia, Thailand. Wih, Itu tapi nggak mikirin gue harus nabung segini, gue harus invest segini. Nah belum ngerti ilmu itu tuh. oke. Berarti asal Nah, asal ini aja. Ketika gue dulu pola pikirnya bisnis pasti naik terus. Gitu. Oke. Nah itu salah satu kesalahannya. Dan ketika bisnis lagi turun, ya akhirnya nggak punya apa-apa gitu. Oke. Yang seharusnya prepare Pak ya. Maksudnya Harusnya prepare. harus ada hati-hatinya juga nih. Betul, misalnya kita dana darurat atau kita harus punya investasi yang bisa ngasilin passive income lagi. Bener sih. Gitu. Berarti sebelum kita kaya tuh kita harus punya mindset yang kuat dulu tuh Pak. Harus nyiapin diri gitu loh wadahnya. Iya, kita harus nyiapin wadah dan skill sih gitu. Iya. Makanya tadi pertanyaannya bagus banget. Kenapa gue kelihatannya kayak kerja keras? Sebenarnya enggak, gue mencoba menguasai beberapa skill. Jadi ketika ada sesuatu yang lagi turun, gue bisa beradaptasi. Oke. Gitu. Misalnya lu pada main Mobile Legends nggak? Kita main Mobile Legend. Misalnya
Lu pakai hero misalnya Nana gitu. Nana Lu Rom. punya beli skill, beli Immortal, beli Winter Iya, sama Winter. lain-lain. Ketika lu diserang kan lu bisa punya ini nih buat menangkalnya. Oke. Nah, sama ketika kita mengakuisisi skill-skill tadi, ketika ada ujian menerpa kita bisa beradaptasi tuh dengan skill-skill kita tadi. Nanggep gak lo? Nanggep nih. Mantap banget ini Be. Kayak tadi kenapa di awal gua kan mungkin basicnya tadi analis ya. Ya, analis. Skill yang pertama gua kuasain analis. Gua udah nyuntik orang ribuan mungkin. Jadi mungkin sambil merem gua bisa nih ngambil alat. Bahaya juga, Pak. Terus gua akuisisi lagi nih skill jualan. Selain itu gua akuisisi lagi skill videografi, fotografi. Gitu. Jadi ketika dulu Kang Andi nawarin, oke, gua gas. Tuh. Mungkin gua dulu kalau nggak akuisisi skill foto video gua nggak diajak sama Kang Andi. Oh iya benar nggak, soalnya nggak punya kemampuannya Be. Jadi Pak Heri ini bisa dibilang dia menyiapkan dulu wadahnya sambil menemu kesempatannya Be. Iya, Widih, benar. betul. Betul dong ya Pak ya. Benar. Itu teman-teman. Jadi udah punya persiapan apa nih buat dapat rezeki yang berlimpah nih yang banyak. Karena belum tentu semua orang tuh ketika dikasih uang katakanlah 50 juta belum tentu mereka bisa mengendaliinnya ya Pak. Mengelolanya. Gitu. Mungkin TB Sindu pernah dengar berita ya yang di mana ya? Apa tuh? Di Berita apa? Jawa. Jadi ada jalan tol. Nah, tanah yang kena jalan tol tuh dibayarin pemerintah. Oke. Langsung dikasih kan duit tuh. Iya. Pemiliknya banyak, yang pemilik tanah. Satu kampung pada beli Pajero tuh. Iya. Dengar nih, tahu. Kan? Selang berapa bulan dijual lagi Pajero. Itulah Pak ya. Karena nggak bisa manage keuangannya Be. Karena dia tiba-tiba dapat duit segede banyak, belum di situ kapasitasnya, belum tahu harus diapain nih uangnya. Jangan Pajero kagak keisi bensin itu juga tuh. Kayaknya belum tentu bisa. Bisa, bener. Berarti nih buat teman-teman juga nih yang masih kenapa sih nanya gitu, kok pendapatan gue cuma segini aja. Siapin dulu wadahnya, mungkin ya diri lu juga yang belum siap siap menerima uang sebesar itu. Bener dong? Tapi gue punya sedikit cerita nih Be. Kan dari tadi kan ngomongin Pak Heri kan analisnya. Ya. Nyuntik darah. Gue tuh punya pengalaman Pak sama. Gimana tuh? Jadi dulu tuh gue sebelum kerja kayak gini pernah ada namanya freelance ke apa ya ambil darah Pak. Jadi itu Oh iya, ambil darah tuh gitu. buat ini MCU ya. enggak lebih tepatnya gue bilangnya tuh kasarnya kayak kelinci percobaan Pak. Jadi setiap hari iya jadi darah kita diambil nih. Terus dikasih obat yang dia tes. Nah dosisnya mampu nggak di tubuh gua. Gitu. Jadi obatnya nanti bis itu baru boleh dipasarin buat uji coba lah, kayak uji coba obat Pak. Gue kira sama Pak kayak gitu, sama nggak sih? Enggak lah, itu mah. Tiap hari darah saya diambil Pak soalnya. Bahaya banget. Tapi lumayan komisinya. 3 hari tuh bisa dapat 1,5 juta langsung. Makanya. Tapi untung nggak meninggal. Rugi abis diambil darah gua. Habis itu diminumin obat. Itu makanya gue bilang di situ pekerjaan gue dulu tuh kelinci percobaan Pak. Mungkin pernah dengar nggak Pak? Pernah dengar. Ada. Cuman nggak nyangka aja di circle gua ada yang kena juga. Oh, iya kan? Berarti Iya. Pak Heri tahu. itu pekerjaan Pak Heri tuh, jangan-jangan. Enggak, Oh, beda. bukan. Gitu. Pak Heri tahu. Tapi emang itu penelitian sih, buat penelitian. Iya, berarti bener dong Pak, gue kelinci. Tapi ditanya nggak itu isinya apa? Yang disuntikin? Kagak Pak, gue mah percaya gara-gara duitnya gede. Tapi ada yang ditandatanganin nggak? Maksudnya kalau konsekuensinya Nggak. lu kenapa? Nggak ada sih pada saat itu ya. Cuma udah datang ke lokasi tersebut, lokasi beda-beda nih ditentuin. Pokoknya setelah bisikut itu udah berhasil tesnya, itu tuh sebulan lagi baru boleh ikut. Jadi benar-benar udah diambil darah gua, habis itu diminumin obat, udah sih. Tapi alhamdulillahnya mungkin gue sekarang nggak kenapa-napa nih. Iya. Alhamdulillahnya. Tapi bener ada nggak Pak? Bener ya? Bener ada, cuman itu nggak tahu legal atau enggak ya. Oke itu Be. Cerita gue serem banget sih. Bahaya sih itu. Pokoknya teman-teman yang coba lagi tuh masih berjalan soalnya bisnisnya. Iya masih berjalan. Tuh emang kayak instan. Iya. Soalnya gede banget benar-benar gede. Bentar ya. Satu Kayak Dul. Nih. Oke. Pak Heri pada saat ini sekarang lagi ngejalanin bisnis apa nih Pak? Kemarin kan udah banyak tuh. Tadi Pak Heri ceritain tuh banyak banget. Ya. Nah, sekarang ini Pak Heri kalau dibilang menetap itu di bisnis apa nih sekarang? Mungkin yang difokusin kali ya saat ini ya. Ya, yang difokusin banget. Kalau fokus cuman 2 sih, RHI Rumah Halal Indonesia, agensi gitu. Jadi kita bantu orang-orang Indonesia yang hampir
80% lebih nih muslim bisa punya rumah sesuai dengan syariah. Oke. Dan kita juga edukasi riba di situ gimana gitu. Dan yang kedua yang saya prioritasin nih di RHI Build nih. Ini jasa kontraktor. Bangun rumah. Bangun rumah, renovasi juga bisa, atau mau desain dari tanah kosong mau didesain rumahnya impiannya gitu kan. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau saat ini sih fokusnya 2 itu aja sih. Tuh, teman-teman. Mungkin yang pengen bangun rumah, renovasi bisa nih kayak rebuild ya. Amanah enggak tapi nih, Pak? Wah, insya Allah. Insya Allah amanah. Puluhan klien kita serah terima kasih. Wih, cakep nih, Be. Insya Allah. Barangkali Alhamdulillah rumah atas izin Allah. atas izin Allah, Pak ya. Emang semuanya atas izin Allah. Nah, Lanjut, Be. saya ada pertanyaan nih Pak. Nah, cakep Sekarang nih. ini Pak, kita punya rumah itu, beli rumah itu butuh kerja keras atau kerja cerdas tuh Pak? Sebenarnya sih butuhnya uang ya. Butuhnya uang nggak? Buat beli rumah butuhnya uang. Iya benar. Realistis itu guys. Realistis. Jadi kerja keras sama kerja cerdas sebenarnya belum tentu juga bisa menghasilkan uang gitu. Oh, dua-duanya itu belum tentu Pak. Ibaratnya kerja keras, misalnya mohon maaf ya kuli bangunan kan keras banget kerjanya. Iya benar. Tapi penghasilannya seberapa gitu kan? Iya benar. Kerja Angkat cerdas, angkat sawit yang berat-berat gitu kan? Juga bisa. Betul. Jadi kalau keras ya belum tentu. Cuman kalau masalah punya rumah memang anak muda kayak kita ya itu agak sulit sih memang sekarang gitu. Ibaratnya kalau apalagi kalau mau di Jabodetabek ya, di lingkaran kota, rumah itu bisa 800 juta. Di Jabodetabek tuh Pak. Itu minimal banget. Nah, itu di Depok, di pinggiran Tangerang udah segitu. Oh, Udah mahal banget ya, udah Sedangkan tinggi. kalau kita lihat UMR ya sekitar 5 juta. Iya. Hampir 4, Pak. hampir 6. Koma ya. Iya. Iya. Berarti kan kalau 800 juta mungkin cicilannya tuh sekitar 7 juta sampai 8 juta. Ya. Berarti gaji kita tuh minimal 3 kali lipatnya. Berarti sekitar 20 juta. 20 jutaan. Nah, sedangkan UMR hampir 5 juta. Kita butuh 4 kali lipatnya gitu. Jadi makanya sebenarnya cukup sulit sih anak muda zaman sekarang nih kalau mau punya rumah. Bener Beda sih. sama orang tua kita dulu. Tanah masih banyak. Terus di kota juga belum digoreng banget harganya. Bener sih. Gitu. Itu mah kalau zaman dulu tinggal ditancap-tancapin aja, Pak ya. Sampai orang Jawara. Orang zaman dulu tuh katanya ya. Ah. Saya belum tahu juga nih. Realnya. Nah, Fakta yang, makanya ya. yang ngeklaim siapa? Nah, katanya zaman dulu tuh orang-orang tua kita terdahulu nanemin matokin tanah. Matokin itu, tanah. Itu udah pasti punya kita kalau kita udah patokin duluan lebih dulu dari yang lain gitu. Ya mungkin bisa jadi benar karena kan itu adat ya ibaratnya bisa Iya. juga tanah adat atau memang dulu kan tanah punya Allah gitu. Punya Allah bener. Semua punya Allah ya. Makanya manusia mengaku-ngaku ini. Oh, Diakui oleh punya Allah juga nih. iya gitu. Jadi mungkin bisa jadi benar sih karena kan saya juga belum ngulik ke situ sih. Cakep nih. Jadi kalau ditanya apakah semua anak muda bisa punya rumah, sebenarnya jawabannya enggak juga sih. Tuh, karena cukup menantang ya zaman sekarang untuk punya rumah. Kecuali kita kalau mau tinggal lebih ke pinggir, misalnya rumah 200-300 juta gitu. Itu masih ada Pak di Jabodetabek. Ada tapi di Tangerang ujung banget sih. Wow, ujung banget. Iya, atau kalaupun di Bogor ya udah di kabupaten, udah nggak di kotanya. Oh, itu masih murah tuh. Khususnya di Bogor ya Pak ya. Kota sama kabupaten itu mahalan di kota. Ya pasti. Masih dong, kan kota. Oh. Iya. Kabupaten Bogor ini kan luas banget ya. Kabupatennya juga udah jauh banget sih dari kota, mungkin bisa setengah jam lebih sih. Berarti kalau saran dari Pak Heri nih ya, kalau anak muda tuh lebih baik kita fokus beli rumah atau nabung, terus kita lebih ke investasi dulu nih Pak. Kalau saran dari Pak Heri nih. Sebenarnya nggak bisa disamaratakan ya, karena kan Oke. tiap orang beda-beda Beda-beda, ya sebenarnya. betul. Cuman kalau masih muda banget gitu, fokusnya sih upgrade diri dulu sih. Kita Skill gitu ya? akuisisi skill-skill Iya, tadi, tadi. sampai kita punya penghasilan ya minimal 20 ke atas lah. 20 kata. Jadi udah rutin segitu, terus sebenarnya kalau dari tangga finansial itu ada tangganya tuh. Wih, tangga finansial. Kalau mau dijelasin lebih detail, pertama kita tangga yang paling awal dulu nih. Apa tangga awalnya Pak? Pertama, jangan sampai kebutuhan kita tuh
nggak tercukupi dari gaji kita. Oke. Gitu. Misalnya kebutuhan makan kita, ngekos dan lain-lain, ngasih orang tua itu 2 juta. Sedangkan penghasilan kita cuma 1,5. Nah, berarti tangga awal aja kita belum tercapai. Udah minus malah ya. Iya, itu namanya yang pertama tuh keamanan finansial. Keamanan finansial. Iya. Jadi kita minimal punya gaji dulu, tapi kita cukup nih buat hidup. Oke. Sampai kita bisa minimal punya selisih lah buat ditabung. Oke, Pak. Benar. Setelah itu kita bisa naik tangga selanjutnya nih. Bisa punya proteksi, misalnya asuransi BPJS. Oh. Jadi kan salah satu orang bisa jadi miskin tuh kalau sakit parah dan kita nguras semua tabungan tuh. Iya, benar. Kan banyak banget ya orang sakit tiba-tiba di rumah sakit, kayak kemarin Mas Iqbal pernah cerita, dia dirawat di rumah sakit 4 hari aja udah 12 juta. Itu kalau kita ke villa udah dapat villa mewah banget kan. Bener. Makanya sebenarnya kalau kita punya proteksi gitu, kayak misalnya asuransi, itu bisa mengcover itu lebih nyaman gitu. Jadi setelah kita punya pemasukan yang bisa mengcover hidup kita, terus kita lanjut naiknya bisa punya dana mengendap sama asuransi tadi. Oke. Nah, terus naik lagi, itu udah mulai di kenyamanan finansial. Tuh, kita udah punya tabungan buat invest nih. Betul. Dari invest itu bisa menghasilkan passive income lagi. Tuh, anggaplah misalnya kita taruh di deposito 4% per tahun. Iya. Misalnya TB punya 1 miliar nih, ditaruh deposito berarti kan dapat 40 juta per tahun. Wih. Gitu, nggak ngapa-ngapain dapat 40 juta. Tuh, di situ udah mulai nyaman, kita bisa beli kendaraan. Nah, di situ juga udah boleh beli rumah tuh. Wih, kalau kita udah di nyaman. Nyaman ya. Mau jalan-jalan, mau nikah, itu nyamannya di situ tuh. Udah punya tabungan dan kita punya passive income. Setuju. Nah, yang tingkat paling akhir nih pucuknya itu di pembagian keuangan. Jadi kita bisa bagi ke keluarga, bagi ke masyarakat lagi, kita bangun masjid lain-lain. Gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau anak muda ya awalnya kejar di paling bawah. Nah, caranya gimana? Banyakin upgrade skill biar bisa dapat duit yang banyak. Benar. Setuju, benar. Oke. Tapi Pak, semisal nih Pak, Bapak dikasih 50 juta pertama. Apa yang bakal Bapak lakuin tuh pada saat itu? 50 juta pas masih muda misalnya. Masih muda, Ya, iya. masih muda lah. Gua akan ikut training sama nyari relasi sih. Berarti relasi itu sepenting itu Pak ya? Mas penting itu. Gitu. Koneksi, Be. Koneksi. Karena kalau kita masih muda ya, misalnya kita investasi cuma 50 juta. Kalau lu jago di kripto sih masih oke lah gitu. Kalau berani, dan kripto juga kita harus rela kalau di altcoin ya apalagi. Ya. Itu 70% harus siap hilang gitu kalaupun lagi turun. Jadi dari 50 juta kalau lu nggak jago ya bisa habis. Sedangkan kalau mau buka bisnis itu buka bisnis apa 50 juta gitu. Dagang mie gaul tuh. Nah, Kagak balik modal itu banyak juga. sih sebenarnya, cuman kan revenue-nya belum tentu bisa langsung gede kan gitu. Iya. Kayak kalau gue sih saranin mendingan kita upgrade skill dulu sih. Upgrade ilmu dulu sama cari relasi gitu. Jangan 50 juta langsung dibikin rental, Be. Rental PS ya. Iya, oke. Nah, Bapak ada tips dari Pak? 3 mindset deh. 3 mindset yang harus kita punya sebelum kita kaya. 3 mindset ya. 3 mensa. Wah, ini sebenarnya panjang nih. Panjang ya. Jadi kita pertama mindsetnya tuh kita harus tahu dulu kalau dunia ini cuman permainan dan senda gurau. Ada dalam kan nih, Pak. ayatnya di Al-Quran. Permainan apa nih, Pak? Nih, Catur. ada ntar. Nah, mungkin TB Sindu pernah dengar. Dunia ini cuman permainan dan senda gurau. Iya. Nah, itu mindset yang harus kita tanemin pertama dulu. Oke. Nah, ini gua elaborasi dulu ya. Jadi, Oke. kalau permainan kan pasti ada yang menang, ada yang Ada nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Ibaratnya kayak piramid lah. Iya, Betul. Gitu. Dan ketika kita menang kan kita senang gitu. Seneng. Senang banget. Nah, kalau di dunia ini tuh permainan yang paling banyak dimainin tuh ada 3 sih sebenarnya. Wih, merucut lagi. Yang pertama permainan tentang kekuasaan. Kekuasaan. Banyak banget orang yang ngejar buat jadi penguasa dunia. Mungkin kalau kita lihat sekarang Presiden Rusia atau Amerika ya. Iya. Ibaratnya di nomor 1-nya nih di Iya, dalam betul. permainan itu. Gua
gambarin segitiga gitu. Betul. Misalnya presiden Rusia, terus presiden Amerika. Nah kita mungkin di sini kali ya, di bawah ya. Di bawah ya. Aduh. Paling bawah tuh Paling bawah yang batu. Masih ada Pinggir, presiden pinggir. Indonesia, ada menteri-menteri. Nah kita nih, jadi di kekuasaan kita mungkin paling bawah. Terus ada lagi di permainan kekayaan. Makanya banyak banget orang yang berlomba-lomba di permainan ini, pengen jadi yang paling kaya. Betul. Mungkin kalau di sekarang paling kaya siapa sih di Indonesia? Di dunia deh. Di dunia siapa ya paling kaya? Udah bukan Bill Gates lagi ya? Bukan. Bukan ya? Ada lagi, Be. Ada lah gitu. Ya ada lah. Nanti kita Dan kita mungkin juga masih remah-remah ya di bawah. selesai nih kita. Kita pas dari pantai kayaknya. Nggak kelihatan. Nah, terus ada lagi permainan tentang ketenaran. Tuh. Mungkin kalau Ini sekarang nih kayak ini ketenaran banyak nih. kan yang ngejar tentang followers. Iya. Nah, Betul. TikTok ya. Kadang juga baru berapa followersnya udah songong gitu kan. Iya sih. Udah sombong kan. Bener sih. Astagfirullah. Astagfirullah. Mungkin kalau kita lihat kayak MrBeast di YouTube, Masya Allah followersnya puluhan juta. Juta-jutaan dia. Ya, ratusan juta bahkan. Nah, kalau di Islam ini yang jadi mindset kita, tahu nggak permainan yang direkomendasiin? Apa tuh, Pak? Yang direkomendasiin, Pak? Tapi tahu nggak? Tahu nggak, Tapi? Tahu, Pak. Sama sih, gue juga nggak tahu. Permainan yang paling direkomendasiin di Islam itu adalah permainan bagaimana lu bisa bermanfaat buat banyak orang. Tuh, jadi mungkin ada hadisnya, orang yang paling baik ada orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Oh, pernah denger kalau itu tuh. Pernah dengar? Pernah kan? dengar. Nah, makanya mindset gua gimana caranya gua bisa bermain di ini. Jadi yang paling terbaik. Dan itu emang direkomendasiin sama Islam. Gimana caranya lu bisa bermanfaat buat banyak orang. Banyak orang. Mungkin kalau lu masih muda ya mungkin ya. Wah, gila. Pak, kejauhan banget mikirnya gitu. Ya. Ya mungkin kalau buat banyak orang belum bisa, tapi ya buat keluarga lu sendiri dulu lah minimal. Betul. Orang paling terdekat, Pak ya. Ring satu lah ya. Ring 1 misalnya di umur lu sekarang ya 20 berapa sekian. Ketika teman-teman lu lain belum bisa ngasih orang tua tapi lu udah bisa ngasih. Lalu berlomba-lomba lah di situ. Lu bisa bermanfaat minimal buat ibu lu dulu lah, buat adek lu gitu. Iya, iya. Nah, benar sih. Nah, itu mindset yang pertama. Itu sih yang gue pegang banget, gimana caranya gue bisa bermanfaat buat banyak orang. Makanya kenapa ada rumah halal, itu mindset di awalnya itu. Gimana caranya kita sebagai umat muslim bisa punya rumah tanpa riba. Oke, Gitu. Jangan sampai kita umat muslim tapi nggak ngerti riba itu apa. Atau bahkan di RHI Build sendiri banyak banget orang-orang yang udah ngumpulin ngumpulin uang ya. Ratusan juta kerja keras tapi ditipu sama kontraktornya. Nah, Itu kan parah banget gitu. parah banget itu mah. Bahkan gua ada cerita nih di Bogor, Oke. itu bangun masjid. Duitnya udah di store Hah? ke mandornya. Tukangnya datang tapi mandornya kabur. Waduh. Jadi tukangnya di situ nggak ngapa-ngapain padahal dia dari kampung. Bingung lah tukangnya juga ya pasti ya. Bingung tuh buat masjid loh. Astaga. Gitu. Makanya kenapa di RHI Build ini gua ngejaga banget amanah itu. Karena orang tuh ngumpulin duit nggak gampang sekarang. Bener sih. Dia mau bangun rumah impiannya tapi ditipu. Wah, Gitu. Makanya gue pengen RHI Build ini juga bermanfaat buat orang banyak. Iya, kadang nggak habis pikir juga sih sama orang kayak gitu. Iya. Nggak kasihan apa ya? Dia dibawa kabur baik kepikiran dirian nih. Kagak bagi-bagi lagi. Iya betul. Sama sih, Du. Kemarin Pak Andi juga ngomong sama persis sama Sama, Pak Eri. sama. Bermanfaat. Bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Iya itu. Itu memang sangat mulia sih, Be, kalau buat kebaikan ya. Iya dan itu yang paling direkomendasiin sama Islam. Sama Islam ya. Gitu. Itu yang pertama sih mindset Baru itu juga pertama udah tuh. panjang banget ya. Banyak banget, Be. Tapi kalau TBS Hindu bisa megang itu, insya Allah kalau uang tuh sebenarnya udah otomatis sih ngalir. Bakal datang sendiri gitu, Pak ya. Iya, ketika lu bermanfaat buat orang banyak, lu jadi solusi, lu bakal dibayar. Kayak Mark Zuckerberg, dia bisa, walaupun dia, Pak. iya, bukan Islam ya. Iya, bukan Islam. Cuma kan kita harus bermanfaat ya untuk Muslim juga ya, sesuai Iya, syariat. iya, iya. Nah, tapi walaupun bukan Islam, dia bermanfaat nih. Gimana caranya orang dari jauh bisa terkoneksi sama keluarganya yang di sini, gitu. yang Ini jauh-jauh. udah- Kalau gue zaman dulu tuh masih ngerasain harus ngirim surat. Surat pos ya. Bisa 3 hari 7 hari baru nyampe. Kalau mau komunikasi, Susah, saking susahnya itu, Be, dulu. apalagi orang tua zaman dulu, wah mungkin lebih susah lagi gitu. Bahkan kalau orangnya meninggal,
kita baru tahu 7 hari kemudian. Bener sih. Nah, dengan adanya misalnya penemu telepon, penemu internet, lain-lain, itu kan bisa ngebantu solusi banyak orang. Bener Kayak sih. duit ngalir terus tuh. Betul. Iya sih, setuju sih. Gitu. Sekarang mah apa-apa kan digital ya Pak ya. Ya. Kabar mah gampang, bisa teleponan. Nah, itu kan luar biasa ya. Luar biasa banget Apalagi sih kalau dia muslim, wah masya Allah. Insya Allah ya. Harusnya kita yang buat ya. Harusnya. Makanya. Gitu. Kita harus jadi anak muda yang bermanfaat, Be. Gitu. Oke. Jadi ya bensin tuh. Tadi ada 3 ya, ini baru yang kedua. pertama malah. Oh, Tentang pertamanya bermanfaat panjang kan. oh iya Oke, benar. nah kalau yang kedua, Pak. mindsetnya adalah kita ini adalah pewaris dari apa yang telah kita rintis dari zaman kita dulu. Wah, apa tuh Pak? Yang kita Misalnya nih, Sindu deh. ya Sekarang udah jago ads. Oke. Sindu sekarang adalah pewaris dari Sindu yang zaman dulu. Oh. Sindu zaman dulu tuh ngerintis. Gua latihan nih, gua belajar sama Kak Denny misalnya. Iya. Tiap hari sejam 2 jam gua belajar, terus gua ngulik sendiri. Oh iklan ini bagus, iklan ini bagus. TB mungkin dari zaman dulu udah ngerintis nih. Oh cara ngedit tuh gini ya. Ah gua nonton video editor gimana nih cara ngedit ini bagus. Iya, iya. Lu rintis itu semua dan sekarang lu jadi pewaris itu. Oh. Gitu. Berarti Pak, apa yang kita lakuin pada saat ini itu akan menentukan pada saat kita ke depan nanti nih. Betul, apa yang lu warisi hari ini itu yang udah lu rintis gitu. Jadi sebenarnya menurut gua tuh semua orang tuh sebenarnya pewaris. Iya benar-benar. Benar juga ya? Karena ketika lu nggak merintis hal yang bagus, lu nggak rintis sesuatu yang berdampak, ya wajar lu belum bisa menjadi pewaris yang banyak bermanfaat sekarang. Gitu. Dengan kita mengetahui mindset ini, kita akan jadi lebih paham lagi nih. Kita harus memilah-milah. Kira-kira apa yang gue lakuin hari ini akan berdampak nggak sih buat gue Iya, kedepannya. benar. Setidaknya 5 tahun ke depan lah. Iya. Soalnya zaman sekarang tuh ya, apalagi anak muda zaman sekarang tuh banyak banget distraksinya. Gitu. Bener Kayak tuh, kita tadi ya mainan game gitu misalnya. Kita kadang jadi lupa, udah berjam-jam atau begadang. Jadi bangunnya siang bahkan sore. Terus malamnya nongkrong lagi. Jadi kayak tiba-tiba udah setahun, tiba-tiba udah 2 tahun gue belum jadi apa-apa. Karena distraksi itu. Wah, banyak banget tuh, Pak. Gitu. Nah, setelah itu lo komplain, gue mah bukan pewaris, orang tua gue miskin, jadi wajar lah gue hidupnya gini. Padahal lo masih punya waktu yang berharga. Benar. Jadi selama buat teman-teman yang masih buang-buang waktu lah ya, Tuh. cobalah scrollmu. Sudahilah main gamemu. Tapi kalau main gamenya bermanfaat mah nggak apa-apa. Ya, yang atau bagus, mungkin positif. misalnya cuma Buat buat refreshing. Refreshing, nggak salah. Main game tuh nggak salah. Tapi ada di mana kita inilah kerja kerasnya juga lah, berpikir buat Kasihlah spare waktu ya Pak, betul. buat kita kerja, buat kita belajar, baru kita buat refreshing istirahat ya. Betul. Benar. Nah, coba nih Pak, ini menarik nih Pak. Apa tuh, Be? Kalau di throwback Pak, 5 tahun ke belakang, Bapak nih, apa yang bakal Bapak lakuin di 5 tahun ke depan, ke belakang sampai pada saat ini nih? Kalau di throwback lagi ya. Kalau 5 tahun ke belakang tuh, wah kayaknya aturan 5 tahun ke belakang tuh gue harus ngelakuin ini biar sekarang begini gitu loh Pak. Oke. Kira-kira apa tuh dari Bapak? Kalau dari gua akan ini sih lebih banyak kenal sama orang-orang yang sukses berelasi gitu. Jadi dan lebih banyak hadir ke seminar-seminar yang mahal juga karena biar relasinya lebih banyak. Makin luas juga. Betul. Karena seminar itu kan bertatap langsung ya offline-nya. Iya, kita bisa kenalan. Dan gue sebenarnya bangun personal branding sih. Gue akan bangun personal branding gue. Kalau gue bisa throwback ke belakang lagi ya. Iya. Karena zaman sekarang tuh yang paling mahal adalah reputasi. Gitu. Misalnya ya kita lihat podcastnya Ferry Irwandi atau Deddy Kobuser. Dia ngebangun reputasi yang begitu kuat ya, sampai bisa dikenal banyak orang. Jadi banyak brand datang. Iya sih ya. Orang bahkan bisa orang-orang penting tuh bisa mau datang. Gitu. Itu karena reputasi itu yang tanpa diminta ya. Tanpa diminta. Dia datang sendiri, malah ngajuin diri, Be. Betul. Dan makanya gue juga anak-anak muda sekarang tuh harus bisa mulai nge-branding sih, ngebangun reputasi. Bensin harus nge-branding nih, Be. Wah harus ya. Dan biar yang bermanfaat ya. Betul. Ya, biar ya, di hari ini tadi. ada lah, Be.
pemandangan di depan nih. Nah, Iya. ini boleh diminum nggak sih? Ini Gila, apa nih ya? Keren pajangan ya. Iya. Kering nanti tenggorokan kalau nggak diminum. Ayo silakan ini dulu. Wah, mantap. Mungkin satu nih, Be. Satu ya. Pak Hadi percaya nggak nih? Masih ada orang yang bisa beli rumah tanpa berhutang? Kalau percaya sih. Ada lah ya pasti ya. Ada, karena sebenarnya di zaman sekarang ya, kalau kita tahu ilmunya, kita tuh bisa punya uang yang tak terbatas gitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, yang udah lebih maju pemikirannya. Betul. Ya, benar. Gitu. Kayak misal mau mulai masuk kripto, bisa, mau masuk AI bisa. Nah, di situ peluangnya sebenarnya masih gede banget gitu. Masih banyak peluang lah ya, Pak. Cuman memang nggak semua orang sadar itu sih gitu. Jadi kalau anak muda bisa nggak beli rumah cash-cashan? Bisa, banyak banget yang dari kripto aja tuh udah bisa punya miliaran. Widih. Gitu. Kalau gue lihat ya di sosial media, bahkan adik gue sendiri itu udah ngalamin gitu. Miliaran, Jadi Pak. Ada baru sendiri. Miliaran. Ya, Wih, hebat. gitu. Jadi sebenarnya bisa sih, asal mau itu tadi konsisten buat belajar, Cari ilmunya ya, Pak ya. cari ilmunya gitu. Betul, Sama betul. ya itu tadi udah punya arah. Udah punya tujuan arah. Benar. Jadi bisa, Be. Orang beli rumah tanpa berhutang. Bisa. Iya. Ya kan? Karena ya itu ya, Pak. Tapi kan bisa, Pak. Kalau APR syariah itu misal nih, Pak. Oke. Ada ya nggak tahu lah ya orang luar sana yang masih gajinya UMR lah, Pak. Tapi dia hidupnya udah apa ya, udah Apa nih? kepepet banget lah. Cuma dia pengen banget punya rumah gitu. Bapak ada tips gak sih, Pak, buat yang gaji UMR gitu, Pak? Waduh. Apa Oke. harus kita ngontrak dulu gitu? Sebenarnya kalau punya rumah tuh nggak wajib sih ya sebenarnya. wajib ya? Sebenarnya ya. Nggak dosa kalau kata Pak Andi. Karena dosa kalau nggak punya rumah. Iya benar. Kecuali misalnya tetangganya di situ berbuat onar atau apa, sebenarnya bisa pindah juga. Iya. Gitu, nggak harus punya rumah. Memang kalau tips buat UMR ya, misalnya harus nambah penghasilan sih. Kayak gue dulu, gue kan di awal juga nggak langsung gede gajinya. Iya, Betul. benar. Nah makanya kenapa gue habis kerja, ya kerja lagi, nyari penghasilan sampingan Oke, gitu. Dan enaknya di karyawan tuh kan kita stabil ya, gitu, akan dapat gaji terus dibanding pengusaha. Iya. Ya. Kayak bulan ini untung, bulan depan belum tentu Belum gitu. tentu. Turun naik gitu ya. Gitu. turun Makanya gue juga dulu dari karyawan itu nggak tiba-tiba langsung resign. naik. Tuh gue pas bangun RHI kan gue juga masih di puskesmas. Iya benar. Iya, benar. Jadi gue ngumpulin dulu dana mengendap, terus gue bisnisnya udah settle belum nih, bisa gue tinggal apa belum nih. Jadi kalau belum ya jangan resign dulu sih kalau kata gue. Gitu kan kita sebenarnya hidup tuh ngejar kenyamanan. Iya. Betul sih. Daripada deg-degan ya mendingan gitu. Jadi kalau masih UMR sih mendingan cari penghasilan tambahan sih. Gitu. Mungkin kemarin juga di podcast Kang Andi kita juga punya program ini kan. Apa Jual tuh? rumah dari rumah. Nah, Jadi ya, itu gimana sih, Pak, jual rumah dari rumah? Konsepnya. Jual rumah cuma dari rumah gitu, Pak. Iya, kan di era online ini ya, kita bisa beli beli barang tuh cuman dari sosial media. cekot Keranjang keranjang. kuningnya kan, Betul. gitu kan. Hmm. Jadi rumah aja bisa. Nah, rumah juga gitu. Oh, Tinggal posting aja nih, posting. Oke. Ketika ada orang nanya dan mau survei, kasih aja tim RAI yang handle semua. Wih. Sampai closing, ketika closing dapat komisinya. itu Sesimpel itu. mungkin orang-orang takut mikirnya nanti di handle nggak dapat komisi ya tuh, Pak. Wah, tapi tenang sih, kan kita ada laporannya. Oh. Dan insya Allah amanah juga terjaga. Dan nggak cuman jualan rumah, jualan RHI Bill juga bisa. Wih. Jadi misalnya punya saudara atau teman atau tetangga mau renovasi, terus rekomendasiin pakai RHI Bill, itu ada komisinya juga. Kalau rekomendasi dapat komisi, Pak. Dapat komisi. Waduh, banyak ini orang renovasi gitu. Luar biasa. Belum baru pada roboh. Saya dulu kalau masih kerja ada RHI, mungkin saya gabung affiliate ya sih. Karena enak banget, konten udah disediain. Kita tinggal posting. Terus Oke. ketika Waduh. ada survei, kita nggak usah nemenin survei. RHI yang bantuin, enak banget kan. Berarti Iya. bisa dong, Pak, tips buat yang tadi gaji UMR punya rumah, Nah ini punya rumah, bisa banget sih. Yang penting karyawan-karyawan. mau ngulik aja gitu.
Bisa tuh, nih rekomendasi bisnis bagus ini. Itu kalau boleh tahu caranya gimana tuh Pak? Cara daftarnya ya? Iya, Bisa daftarnya jual dulu. rumah dari rumah. Oke, jadi kalau buat gabung nanti klik aja nih Instagramnya RHI Rumah Halal Indonesia. _ID. Nah nanti di bio-nya ada itu cara jadi member, itu diklik aja linknya. Tuh, nanti dibantu sama tim RHI buat join. Oke. Dapat komisi nih kita, Be. Semua dapat komisi kita. Langsung ya. Bisa. Enak nih, ini ide bisnis yang cuma rebah-rebahan doang bisa dibilang lo ya. Posting-posting sambil rebahan tuh. Bener. Bisa kan? Gitu. Sambil balesin chat. Kalau udah pengen survei orangnya datang, kita nggak perlu ikut. Dan itu Betul. komisinya Bantuin ke RI. puluhan juta tuh Pak. Bisa puluhan juta tergantung harga rumahnya. Tergantung. Dan enaknya lagi, itu kan kita ngebangun akun kita ya. Ya. Dan akun itu kan bukan punya RHI. Ketika akunnya udah gede, udah naik, followersnya banyak, mau ada brand masuk, kita keranjang kuning itu kan bisa buat kita juga. Wih, bisa juga. Banyak banget ini yang bisa dijadiin peluang. Iya, konten yang edit RHI. Wih, Iya bener. Iya. Gitu. nggak perlu capek-capek ngedit nih. Tuh. Sebenarnya banyak ya udah disiapin poin-poin buat dapat uang lebih banyak ya. Cuma Wadahnya udah balik ada. lagi ke kitanya. Iya, mau Kemauan. Sebutin 3 deh. Menurut Pak Heri ya, yang selama Pak Heri jalanin semasa hidup, hal terbandel apa? 3 hal terbandel yang menurut Pak Heri tuh, wow, bandel Pak Heri ya segitu. Itu apa aja Pak yang Bapak ingat? Paling bandel nih. Waduh. Kan dari tadi positif Pak, kerja. Tapi kalau dilihat dari ini kayaknya tukang bully nih Pak Heri nih. Waduh. Tukang bully. Soalnya kalau bandel, kalau di masa gede ya itu nggak ada sih sebenarnya, karena Wah. fokus nyari duit sih. Kan mungkin waktu kecil ya bandel anak kecil lah. Dulu kan ada pohon jambu ya, banyak Ya, banget buat yes. kepala batok tuh. Gue kumpulin, gue masukin ke sumur. Nah orang mandi nggak tahu tuh gatel. Iseng banget itu Pak. Kayaknya gitu sih. Ya selebih. Jahil ya Pak, jahil berarti Bapak jahil sebenarnya. Jahil. Lebih ke jahil. Iya sih, senang-senang mah dulu kan jahil ya. Lihat orang sesara tuh lucu bawahnya. Apalagi Pak selain itu Pak? Kayaknya nggak ada sih. Nyolong-nyolong mangga pernah nggak nyolong-nyolong mangga? Itu di kuburan sih, balik mangga di kuburan kan nggak ada yang punya. Iya. Nah ini Pak, 3 hal memalukan. Pasti pernah dong. Pernah dong. Aduh, ngelakuin ini malu banget tuh. Pernah dong. Oh, Pernah dong. Pernah dong. Sepia sedikit Apa mah ya? 3 doang. Entah lagi di mana gitu Bapak jatuh pleset itu kan malu tuh atau apalah gitu yang pernah Bapak lakuin. oh gitu. Dan itu tuh awkward banget, malu, bikin malu. Ada nggak? Lupa mungkin. Tahu ya nggak pernah. Kayaknya lupa jeleknya dilupain. Bayarkan uang dulu. Paling malu tuh kalau ini sih kayak kemarin nih Liverpool kalah lawan MU kan. Hari Senin lagi aduh. Padahal MU nggak pernah menang kan jelas. Maguire. Maguire yang golin. Akhirnya udah itu malu sih. Kacau. Langsung Tadinya itu. teman-teman gua yang tiap minggu MU kalah nggak komen, kemarin ngetek-ngetek gua. Iya, kan jadi kesel gitu kan. Paling itu aja sih. Kalau Liverpool kalah sih. Nih, Do, minta tips ke Pak Heri. Apa nih? Banyak nih anak zaman sekarang tuh sebenarnya dia pengen tuh udah punya keinginan besar tuh Pak. Tapi dia belum punya rasa pede gitu Pak. Nanti tips pede tuh gimana Pak? Oh iya, sebenarnya mungkin kalau dulu ya di kelas ya kita sering lihat Iya. banyak banget orang pintar, Tapi dia nggak berani. tapi nggak berani Iya, gitu kan, nggak pede. Iya gitu. Nah itu juga salah satu penentu kesuksesan kita juga, sikap pede itu. Kayak pernah nggak lihat temen sales deh atau yang jualan, itu jualin kayak malu-malu gini-gini. Oh, pinggir Kayak- jalan ya, pinggir jalan. Kayak ngomongnya juga nggak jelas, gitu, nggak pede. Pernah nggak? Pernah Ketemu? lihat. Pernah Pak, banyak. Nah kalau ditawarin sama sales kayak gitu, kira-kira kita semangat gak buat beli barangnya? Agak sih kayaknya. Jadi kayak sih. ini Enggak ya? ngapain sih? Enggak sih. Ngapain sih ini? Jual keong. Nah jadi sebenarnya PD ini penting banget sih buat kita. Gitu. Bener sih. Sebenarnya menurut psikolog ya, sebenarnya ada beberapa penjelasan ya kenapa kita nggak pede. Pertama karena kita terlalu keras sama diri kita sendiri. Gitu. Misalnya nih, kita mau jago ngedit. Oke. Terus kita lihat, wah editannya nggak bagus nih.
nggak bagus nih gitu. Jadi kayak terlalu perfeksionis. Nah padahal sebenarnya nggak masalah sih kita posting aja, nanti juga akan kita bisa perbaiki lagi. Bener, gitu. evaluasi. Kadang orang takut di ini, padahal belum tentu orang akan komen seperti itu gitu. Jadi masih asumsi aja di kepala. Bener sih. Iya benar. Itu memang masih dialamin saya juga kayak deh. Iya, gue juga. Tiga malu iya tuh. Padahal belum tentu orang peduli kan. Iya, bener juga ya. Ataupun kalau mau peduli sehari doang, besoknya udah lupa lagi orang. Iya. Nah itu yang jadi gitu ya. Kebanyakan asumsi sih sebenarnya. Bener sih. Gitu. Sebenarnya ya kita coba aja dulu. Dulu RHI juga di awal kan, Rumah Hal Indonesia. YouTube-nya mungkin kalau lihat juga editannya udah gitu aja. Seadanya Pak ya. Yang nonton juga baru puluhan dulu. Itu juga keluarga kita share. Lu nonton ya. Atau teman gue di grup, pokoknya tonton ya. Lagi tonton. Iya gitu. Jadi karena kita terlalu keras sama diri sendiri, jadi kayak udah terbebani aja sih otaknya. Nah itu yang pertama sih, nggak bikin kita pede. Benar. Nah terus yang kedua, kita nggak ada kompetensinya. Kompetensi. Misalnya nih, Sindu deh. Oke. Ketika sekarang nih, Sindu udah jago banget ngiklan. Udah nyumbang miliaran ke Mark Zuckerberg gitu. Iya. Udah nyumbang ke dia lah miliaran. Ketika sekarang Sindu udah banyak nih iklan terus nyumbang, udah tahu cara ngulik. Ketika Sindu disuruh jadi pembicara buat ngajarin ads, pede nggak? Belum. Kenapa belum? Kan udah banyak iklannya. Lebih ke ini aja sih. Kalau iklan kan teknis ya. Kalau berbicara kan kita harus memperbaiki kayak public speaking-nya. Tapi misalnya ke temen lah gitu, ke temen dekat, nggak cara yang mungkin orang yang dikenal formal banget gitu. Pede pasti. Pede. Karena apa? Karena punya kompetensinya. Iya, gitu. udah ahli gitu. Kita udah ditanya pun siap jawabnya. Iya. Atau TB juga, misalnya ada brand nih. Tolong dong editin gua video ini. Kira udah pede belum? Pede banget. Pede karena udah sering ngerjain, ada kompetensinya. Oke, benar sih. Iya, Gitu. benar. Sama kayak gua dulu, mungkin di awal motret ya. Ketika wedding tuh masih deg-degan. Aduh nih, nanti kliennya gimana ya? Iya, ngatur gaya gimana nih? Jadi gimana? Apa ya? Karena jadi nggak pede, karena kita nggak punya kompetensinya. Benar. Nah, alhamdulillah gue sampai sekarang pun udah sampai artis-artis kliennya kan, gitu. Karena itu kompetensi gitu. Jadi kita gimana caranya dapat bisa kompetensi gitu? Ada nih formulanya, siap namanya. Apa nih? tuh Pak? Siap. Pertama S, siap S dulu S. Serap dulu ilmunya. Serap dulu ilmunya teman-teman. Serap ilmunya. Implementasi. Setelah kita punya ilmunya kita implementasi. Oke. Gitu. A. Kita analisa. Setelah misalnya tadi TB udah ngedit ya, kita analisa. Oh ternyata kalau konten hooknya begini tuh bagus ya. Setelah diimplementasi, oh ternyata hooknya gini jelek ya. Itu dianalisa. Oke. P-nya nih. P-nya diperbaiki. Kita Keren perbaiki juga. lagi. Nah setelah kita punya S itu, siap itu, insya Allah kompetensi kita sih bakal naik. Ketika kompetensi kita naik, mau ngomong sama siapa juga pede. Iya benar. Wah siap, kalian harus siap nih guys. Siap. Harus siap gerak. Mantap. Aja tuh ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan. Soal pede. Itu soal pede tuh. Kalau soal ini Pak, Soal apa? Oh pernah, iya. kan ada juga tuh Pak orang nggak pede sama orang minder. Oke. Ya. Minder Pak. Kurang percaya diri dong. Sama aja ya. Sama aja dong. Maksudnya Mirip sih. Atau introvert. Banyak juga bilang, gue introvert. Ya, introvert. Ya, ada teman saya lah ya Pak ya. Dia jago, skillnya jago, ngedit tuh jago. Kreatifnya jago lah. Pokoknya otaknya kreatif. Tapi satu ketika diajak keluar, ayolah ngobrol, ngobrolin apa kayak gitu kan. Anak kreatif kadang entah dapat proyek, dia nggak mau, pengennya di rumah. Udah ngedit. Nah, itu ada saran nggak Pak? Biar apa ya? biar pede dia. Ya, itu pakai siap tadi. Sebenarnya banyak orang, gue nggak pede karena gue introvert. Sebenarnya kalau dari psikologi, introvert tuh bukan nggak pede. Tapi apa Pak? Jadi introvert tuh ketika kita nih ketemu banyak orang, energi kita cepet banget terserap jadi habis. Gitu. Sedangkan kalau orang extrovert ketika ketemu banyak orang Makin nambah energinya. makin
energi bertambah kayak Mas Iqbal ya mungkin ya. CEO kita. Ketika dia pembicara di depan orang, itu energinya naik. Iya, benar. Kalau gue sebenarnya gue introvert gitu. Gue kan setelah gue ngobrol nih sama banyak orang, Lemas tuh ya, maunya tidur aja, capek banget soalnya. Karena di Mas Iqbal Iya. energinya. Dan PD sama introvert tuh bukan jadi pembelaan. Oh, gue introvert, gue nggak pede. Bukan itu sebenarnya. Gitu. Kalau minder lebih nggak kenal diri sendiri sih, sama lebih ke nggak menghargai diri kalau kata gue. Nggak percaya diri itu mah Be, udah. Iya, jadi kayak ibaratnya memandang diri kita rendah kan sebenarnya kalau minder tuh. Padahal kita punya nilai ya Pak ya. Harusnya gitu. Harusnya gitu ya? Pola pikirnya. Gitu Be. Mungkin karena kompetensinya atau dia nggak suka bergaul kan, jadi sebenarnya kalau bergaul tuh kan membuka pintu kita ya, pintu rezeki juga ya. Ada rezeki juga betul. Jadi lu orang mana Be? Introvert atau extrovert kalau lu? Enggak dong, gue baik dari sini, gue ngobrol semua sama orang-orang. Oh ya, berarti lu kalau di satu ruangan yang rame energi lu makin bertambah ya? Tambah. Maksudnya kan kita manfaatin dong Pak momentum ya, kita ketemu banyak orang, apalagi orang-orang yang sangat berpengaruh, berilmu, kita banyak ngobrol, benar Pak? Betul. Benar, guys. Betul. Banyak ngobrol, banyak dapat relasi ya, betul. Banyak cuan juga. Ya, kayak kita ngobrol-ngobrol gitu kan bisa jadi tukar pikiran juga. Benar Pak, benar. Ada yang bisa diambil lah, insya Allah gitu kan. Benar. Banyak ini, wah banyak banget. Tapi Pak Heri punya gak nih temen atau partner bisnis nih yang udah jalan bareng tapi tiba-tiba mengkhianati Pak Heri? Oh, Pernah gak tuh? itu mah ada sih. Ada pasti ada. Saya pun juga ada Pak. Oh gitu. Iya, tapi kita dengar Pak Heri dulu. Kita dengar Pak Heri dulu. Oke. Gimana Pak? Kalau itu ya di dalam dunia bisnis itu selalu akan ada sih. Selalu akan ada ya. Gitu. Makanya sebenarnya ya setelah gue juga kemarin belajar dari salah satu guru, kalau memilih partner tuh salah satu yang terpenting. Paling Gitu. pertama penting ya. Bahkan partner hidup ya, istri. Istri itu paling penting. Lu bisa sukses atau enggaknya itu tergantung istri lu juga. Wah, sangat berpengaruh berarti ya istri Pak. Sangat berpengaruh. Bahkan gue pernah dapat juga ya tulisan dari orang terkaya ya. Itu kata dia investasi paling berharga ya di istri dia bisa pilih istri dia itu, makanya dia bisa sukses itu. Makanya coba lu bayangin nih, lu udah kerja pagi siang malam sampai rumah, istri lu malah lagi main sama temennya di luar, lagi seneng-seneng terus mainnya sama cowok pula, kira pusing nggak? Waduh, Kayak kepikiran sih itu mah. udah nyari duit kok dia malah gue pulang nggak ada di rumah, dia malah main gitu. Atau mungkin ilmu agamanya belum ini, terus suka posting-posting nggak pakai terlihat auratnya gitu. Misalkan kita pusing kayak gitu ya. Pusing sih. Kita maunya fokus kerja nyari uang buat bahagian keluarga, malah jadi pusing. Benar. Oh benar, jadi faktornya juga Partner. Partner. Itu dia gitu. Makanya sama di bisnis pun juga gitu. Makanya mungkin gue bagi tips sekali ya sedikit. Bagi tips, Nah, boleh. gimana nih caranya kita pilih partner biar bisa berbisnisnya langgeng gitu. Oke, betul. Benar. Mungkin yang pertama dulu dari sisi agama sih yang paling penting. Sisi agama. Minimal kita seagama dulu lah gitu. Jadi kayak tadi mindsetnya sama nih tujuannya. Tuh, misalnya ya surga kan kita. Gimana cara masuk surga ya sesuai syariah dan bermanfaat buat orang banyak. Itu yang pertama itu dulu. Nah yang kedua kita bisa lihat dari sholatnya. Gitu, terutama sholat subuh sama isanya. Kalau dia subuh isanya on time, ya insya Allah lah itu nilai plus banget. Itu paling berat tuh. Tapi semuanya harusnya on time dong, harusnya semuanya on time. Harus, Bukan harusnya subuh ya. bisa doang, tapi teman-teman salah persepsi nih. Iya benar. Semuanya, cuma Semuanya kan ini- yang paling ini Dilihat apa ya? Isa. Dilihat ya, yang paling dilihat ya. Iya, yang paling banyak godaannya. Udah Ya. biasanya benar, Isa, benar. ntar dulu dah. Masih banyak gitu. Iya, sebenarnya waktu Kecapean pulang kerja. tiba-tiba udah maleman. Nah, kalau kita lihat partner kita, calon partner lah gitu. Ya. Kita misalnya lagi safar bareng, wih dia sholatnya on time banget. Nah, ini bisa jadi pilihan kita lah. Gitu. Oke. Yang ketiga, dia udah pernah belum namatin Quran, tapi sambil baca artinya juga. Oh, Itu sampai segitunya Pak. tapi cara Sampai kita tahu, segitunya. cara tahunya gimana tuh? Kita nanya Ya Pak kita langsung. tanya aja, bro lu Al-Quran udah sampai kelar belum baca sama artinya? Tuh, mungkin kalau hataman kan kita ya mungkin tiap Ramadan misalnya. Iya, hataman benar, misalnya. benar. Cuman kalau artinya belum tentu semua orang. Iya sih, benar. Iya artinya itu loh.
Oke, itu Nah, udah tuh, Pak. yang terakhir Yang terakhir apa, Pak? udah kelar belum Sirah Nabawiyahnya? Sirah Sirah Nabawiyah. Jadi perjalanan Nabi kan panutan kita Nabi, Iya, Betul benar. sih. Nabi Muhammad. Bener. Nah, gimana kita bisa cinta Nabi kita kalau kita nggak tahu nih perjalanan hidup dia dari awal terbentuknya kota Mekah sampai Nabi kita meninggal, gitu. Dan itu sebenarnya zaman sekarang gampang banget. Kayak Ustadz Khalid ya, tuh Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Amin ya Allah. Jadi dia tuh di kanal YouTube-nya ada satu playlist sendiri tuh tentang Sirah Nabawiyah. Kalau nggak salah ada 28 video. Per video itu bisa 2 jam 3 jam. Itu kalau kita tonton, wah Masya Allah itu lengkap banget. Saya juga sampai Nabi Muhammad meninggal tuh berderai air mata lah. Terus saya nggak bisa sehari itu. Sampai beberapa hari dengerin, wah Masya Allah sedih banget gitu. Jadi kita juga bisa tahu, oh Nabi itu orangnya jujur. Dia tuh kalau perang tuh menempatkan orang sesuai dengan posisinya. Nah itu kan kita bisa terapin juga kan. Iya, benar. Oh iya, benar. Jadi ketika kita ngelari nih Sirah Nabawiyah, itu minimal mindset kita udah mencontoh Rasul lah gitu. Oke. Jadi kayak tadi ya, jadi untuk pilih partner kalau bisa syaratnya sih itu sih. Lihat dari 3 itu tadi, Be. Ya. Dari apanya? Agamanya. Terus Sholatnya, sholatnya, subuh bisa. sama isanya. Yang terakhir apa, Be? Suratun Nahl. Sama Al-Quran ya. Ada Khatam 4 sih. Quran Khatam sama- Quran sama artinya. Artinya? Sama Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Oke, itu tuh 3 tuh. Tuh, Masya Allah ya. Saya di luar pikiran saya, Pak, jujur. Itu di luar sih nggak Ternyata kepikiran. itu ya syarat cari partner Cari yang partner terbaik terbaik. buat bisnis. Insya Allah. Benar sih Pak ya. Karena kalau agamanya aja udah benar kan, insya Allah dunianya juga ikut benar lah ya. Betul. Insya Allah. Karena sebenarnya apa yang sudah diajarkan sama Islam itu kalau kita ikutin ya 100%, itu kita akan selamat sih. Oh iya, Pak. Gitu. Kayak kita diajarin jujur, itu kan kita hidup jadi tenang gitu. Iya sih. Muamalah tuh nggak boleh riba, kita nggak boleh ngambil hak orang lain, nggak boleh zolim sama orang lain. Zalim. Itu kita kalau sebenarnya ikutin, itu tenang banget sih, bikin kita nyaman. Gitu. Oke. Wis. Tentu banget. Sedih, Be. Kira-kira Sedih. sedih. Be. Ini sedih, Be. Merinding. Iya. Dulu tuh saya pikir tuh cari partner tuh cuma wah dia bisa nih jago nih. Yang penting nyambung gitu. Yang penting nyambung, ngobrol doang, sekedar ngobrol ya kan. Lihat dia jago punya skill, oh ternyata Iya. itu Insight banget sih Pak. Ya, kayak yang tadi ya mungkin ya, ada nggak partner itu ada. Jadi gue punya yang wedding itu ya, Ya. itu kan dibangun Ya. berdua gitu. Nah ternyata dia bikin wedding sendiri lagi. Jadi klien dari IG itu karena dia handle diambil sama dia. Waduh. Wah itu nyesek sih. Itu kan jadi, oh mainnya gitu ya gitu. Wah, mainnya gitu ya. Tapi gimana balasnya gimana, Pak? Udah kayak cukup diemin aja atau Cukup diemin ada aja dan teguran gitu, Pak? ya paling kita balas dengan karya sih. Gitu. Oh Iya benar sih. Itu balas dan terbaik sih. Iya Iya. karya benar. Ada lagi nih, Be, kira-kira, Be, Wah, dari udah. hari ini nih. Ini udah sejam ya? Sejam, kita nggak berasa ya? nggak berasa. Nggak berasa. Baru berasa 30 menit padahal ini kita Banyak ngomong. banget insight-nya, Lihatnya, pengalaman hidup, agamanya. Waduh. Terus berakhir dengan soal agama itu. Iya, Wah, sangat waduh. menyentuh banget Pak. Bener. Mungkin terakhir deh Pak. Terakhir, apa nih, Be, terakhir, Be? Bapak ngomong ke kamera. Oke. Oh oke. Sampaikan kepada diri Bapak sendiri ataupun orang terdekat Bapak buat di 5 tahun yang akan datang nanti Bapak bakal lihat video ini lagi. Oke, itu tuh boleh. Sama kayak Pak Andi kemarin. Oh gitu. Dari sini. Ini buat gue Boleh. tonton lagi 5 tahun Di depan. 5 tahun Depan. depan buat diri Bapak sendiri atau orang terdekat Bapak, partner Bapak, mungkin keluarga Bapak itu boleh. Oke, buat Harry ya, 5 tahun ke depan tetap terus belajar, berkarya dan berbagi, dan tetap terus untuk menjaga nilai-nilai Islam itu, karena sepatutnya ketika kita belajar agama lebih dalam dan mengamalkannya, insya Allah kita akan selamat gitu. Dan jangan lupa kita punya arah, yaitu surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tuh nggak dinilai selama dia hidupnya, tapi selama ketika dia meninggal dalam keadaan kafir atau Islam, itu yang akan jadi penentunya. Jadi tetap terus di arah yang sama, jangan sampai
kemana-mana, fokus terus, dan lebih bermanfaat buat orang banyak. Fokus ke lebih bermanfaat buat orang banyak. Oke, itu aja sih. Insyaallah. Oh, ini Pak. Terima kasih banyak nih Pak, udah Banyak ya. ke podcast kita. Sama-sama nih, terima kasih udah diundang nih. Ya. Sebe dan Sindu.